kita di sini mau membahas tentang dekret presiden. Sebelumnya kenalin nih, nama aku Widya, aku sebagai host. Terus, halo, nama saya Fadil. Kemudian aku Andin. Hai Nesya. Oke, pertama-tama nih, aku mau tanya nih sama Andin, apa sih dekret presiden itu? Dekret presiden adalah keputusan presiden nomor 150 tahun 1959. Ini berisi tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekret ini merupakan jembatan politik dari era demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Nah, dekret ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno karena pada masa demokrasi liberal ini terjadi ketidakstabilan sosial politik. Oh, oke. Berarti benar ya kalau dekret presiden itu terjadi pada tanggal 5 Juli 1959? Iya, ini betul ya. Jadi ini terjadi pada 5 Juli 1959. Oke. Nah, sebelum lanjut nih ke pokok pembahasan yang selanjutnya, aku mau tanya, gimana sih kondisi politik pada saat itu? Kondisi politik pada saat itu kacau banget ya, karena pada masa demokrasi liberal ini partai-partai politik itu saling menjatuhkan satu sama lain untuk kepentingan partai politiknya masing-masing. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya latar belakangnya akan dijelaskan oleh Nesya. Jadi dekret presiden 1959 itu dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan undang-undang yang diharapkan. Sementara di kalangan masyarakat, pendapat-pendapat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Ir. Soekarno lantas menyampaikan amanat di sidang konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang 1945. Oke, ini biar lebih jelas sih apa itu dekret presiden. Selanjutnya aku mau tanya nih, apa sih isi dekret presiden itu? Fadil coba. Oke, terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Dari tadi Nesya terus Andin terus, aduh saya capek rasanya menunggu. Sabar dong. Oke. Tadi kan pertanyaannya tuh isi dekret presiden. Nah, isinya itu pertama pembubaran konstitusi, yang kedua adalah berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD sementara 1950. Yang ketiga adalah pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oke, berarti tujuan dari dekret presiden itu apa sih? Ya, untuk menyelamatkan negara ya, berdasarkan hukum keadaan bahaya bagi negara. Dengan adanya dekret presiden 1959, maka masa demokrasi liberal ini akan dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin. Oke. Itu. Selanjutnya nih aku mau tanya nih sama Nesya, apa sih arti penting dari demokrasi terpimpin? Jadi arti penting dari dekret presiden itu ada 3. Yang pertama itu bangsa Indonesia terhindar dari konflik yang terus-menerus yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan dengan dibubarkannya sistem demokrasi liberal dan menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, dibentuknya MPRS dan DPAS yang sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, dengan adanya perintah Kasat untuk mengamankan jalannya dekret, kekuatan militer memegang peranan penting dalam percaturan politik Indonesia. Oke, terima kasih Andin sama Nesya. Oke, yang terakhir aku mau tanya nih tentang dampak dari dekret presiden itu sendiri, terus sama siapa sih yang mendukung dekret presiden? Oke, yang pertama, apa sih Fadil dampak dari dekret presiden itu? Oke, dampak positif dekret presiden yang pertama adalah memberikan pedoman yang jelas, yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. Yang kedua,
menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik berkepanjangan. Yang ketiga, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tertinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi parlementer tertunda pembentukannya. Oke, selanjutnya kalau yang mendukung itu siapa aja sih? Nah, kalau yang mendukung itu ada banyak. Yang pertama adalah dekret diperkuat dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Yang kedua itu didukung oleh TNI dan dua partai besar yaitu PNI dan PKI. Yang ketiga adalah mulai pada tanggal 22 Juli 1959 DPR secara aklamasi bekerja di bawah naungan UUD 1945. Yang keempat, dekret merupakan realisi dari Stadtnoordrecht, yaitu hukum negara dalam kondisi bahaya perang yang mengancam NKRI. Oke, jadi bisa disimpulkan ya dari pembicaraan kita tentang dekret presiden ini bahwa keputusan presiden nomor 150 tahun 1959 itu tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dikeluarkan secara ilegal oleh yang dikeluarkan secara legal oleh Presiden pertama kita, Soekarno, pada tanggal 5 Juli 1959. Oke, podcast kita sampai di sini. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Dadah. Semerbak wangi penjuru